أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب مغضوب عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين آمين ربي زدني علما علما وارزقني وارزقني فهما. فهما masuk ini. Oh, Bu Yeti masih sakit ya. Ibu-ibu teorinya sampai mana? Nanti tilawahnya kita akhirkan. Yang latihan dengung apa makhraj dengan irama Ustazah? Makhraj. Oh iya iya iya. Ya, kemarin sampai situ. Iya Ustazah. Berarti sekarang masuk makhraj berikutnya gitu. Iya alisan. Alisan. Alisan ya. Lisan itu bahasa Arab ya Bu ya. Nah, bahasa kitanya lidah. Tapi kadang kita sendiri suka bilang lisan. Ucapan ya. Ibu, ya. Nah, Ibu ini udah ada di layar? Ada Ustazah. Ada ya. Nah, kalau kemarin Bu, makhraj al-halqu ada berapa tempat? 3. 3 ya. Ke pangkal di bawah. Habis itu tengah tenggorokan ya. Nah, pangkal di sini, tengah, kemudian ujung tenggorokan. 3, 1, 2, 3. Sekarang makhraj dari yang 3 makhraj ada berapa huruf? 6. 6. Jadi udah 6 huruf tuh ya dan 3 makhraj. Sekarang makhraj berikutnya makhraj al-lisan dia. Nah, ada berapa ya kira-kira makhrajnya? Coba perhatikan. Pertama adalah qaf. Nah, ini 4. Jadi al-lisan jangan 4 deh. Kita satu aja. 1, 2, ini terpisah ya, qaf ya. Kalau qaf itu pangkal lidah paling belakang. Nah, kalau kaf pangkal lidah maju sedikit. Nah, kayak gitu. Ketiga, ini tengah lidah. Yang ini 3 huruf itu tengah lidah. Nah, 3. Kemudian sisi lidah ini, nah, berarti 4. Kemudian sisi lidah berikutnya yang ini lam. 5 ya.
Kemudian nun 6, ro 7, ya. Ini 8, 9, 10. Jadi makhraj al-lisan ada 10, 10. Bu. Oh, Dari 10 itu ada berapa makhraj yang lebih dari 1? yang 10 1, yang 2, 3, 4. Yang 1 makhrajnya lebih dari 1 huruf ada berapa makhraj? yang 5. 5. 1, 2, 3. Ini yang Ada alisan aja. 4. Nah, lihat. Yang ini, yang ini yang nomor 3, 1 ya. Jadi ja, sya, ya itu 1 makhraj. Kemudian yang nomor 8, ini 1 makhraj ada 3. Nomor 9 ada 3 huruf, nomor 10 ada 3 huruf. Berarti ada 4 makhraj yang hurufnya lebih dari 1. Jadi masing-masing ada 3 huruf. Sedangkan sisanya itu 1 huruf 1 huruf. Ya. Kalau al-halqu 1 makhrajnya ada 2 semuanya, sama rata. Al-halqu. Kebayang, Bu? Insyaallah. Kalau dicoret-coret gini biasanya Ibu kebayang. Harusnya ya. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah makhraj pangkal lidah. Bu, pangkal lidah yang dekat gigi apa yang dekat tenggorokan? Tenggorokan. Dekat tenggorokan. Kalau yang dekat gigi disebutnya ujung lidah. Ya. Nah, pertama, tuh. Sekarang kita belajar dulu istilah-istilahnya ya. Nah, ini kira-kira menurut Ibu ini makhraj yang mana, Bu, ini, Bu? Pangkal lidah, ujung lidah. Pangkal lidah, qaf, kaf. Pangkal lidah itu yang ini. Pangkal lidah itu disebutnya aqsal lisan. Aqsal lisan itu ada 2, yaitu qaf dan kaf. Tuh. Jadi tapi qaf mah disebut aqsal lisan, fauqu disebutnya. Kalau kaf disebut aqsal lisan, asfalu. Istilahnya itu begitu. Jadi kalau ditanya dari mana makhraj qaf? Aqsal lisan fauqu. Gitu. Di mana makhraj kaf? Aqsal lisan asfalu. Begitu. Itu istilah di dalam ilmu tajwidnya ya. Nah, tapi dua-duanya aqsal lisan, pangkal lidah. Nah, mohon dicatat ya fauqu asfalunya ya. Nah, ini diingat-ingat. Kemudian yang tengah disebut wastul lisan, tengah lidah. Tadi tengah lidah ada berapa? Ada 3. Makhraj. Ya. Berapa makhraj? 3. Makhrajnya mah 1, tapi 3 huruf. 3 huruf. Oh iya, makhrajnya 1. Ya, makhrajnya 1. Ya. Ya. Tapi ada 3 huruf. Hafatul lisan terbagi 2. Hafatul lisan itu sisi lidah. Nah, hafatul lisan nanti itu ada yang ini. Adna hafatul lisan, ada mana ya? Hafatul lisan T. Di gambarnya. Mana huruf apa tadi teh, Bu? Harus pakai kacamata. Ya. Oh iya. Ya. Ada aqsa hafatil lisan, ada adna hafatil lisan.
Yang ini, nah jadi hafatul lisan itu terbagi 2. Ada aqsa hafatil lisan, ada adna hafatil lisan. Yang aqsa itu yang huruf dod. Yang adna hafatil lisan yaitu yang lam. Nah, yang mana sih yang dod gitunya? Nah, ini yang ijo. Yang ijo itu, yang diwarnain ijo itu sisi lidah bagian belakangnya. Disebutnya aqsa hafatil lisan. Yang kuning itu yang kuningnya tapi yang sebelah sininya, bukan yang ininya. Nah, yang ini sisi ininya. Nah, itu adna hafatil lisan. Sisinya. Kemudian torful lisan itu ujung lidah sekitar segini, ujung. Tapi nanti ada gambarnya di depan ya. Nah, torful lisan ujung lidah nanti ada berapa? Itu. Yang torful lisan ada torful lisan yang ini nih ujung lidah yang ini yang nun, yang ro, yang ini. Malah dihapus. Ini yang saya buletin, ini torful lisan ya. Berarti torful lisan yang dibuletin, Bu. Coba, berarti torful lisan ada berapa makhraj? 1, 2, 3, 5. 2. 6. 5. Torful lisan ada berapa makhraj? 5. Yang dibuletin 5. Nah, kalau hafatil lisan, saya bedain warnanya ya. Hafatil lisan yang kotak, saya bagi 2. Ini Kotak. kotak biru. Nah, sama ini. Hafatil lisan. Kenapa? Karena ada 2. Ada aqsa hafatil lisan, yang ini aqsa, yang do, yang adna hafatil lisan, yang lam. Nah, Adna. ya, adna sama aqsa. Kayak aqsal halqi, adnal halqi, sama enggak? Nah, istilahnya. Ini mah aqsa hafatil lisan, adna hafatil lisan. Nah, kalau yang tengah lidah, saya warnain hijau. Kuning aja mana ya? Nah, yang tengah lidah saya warnain yang ini. Kenapa jadi gini? Nah, ini. Nih. Itu tengah lidah. Kalau 1, 2 itu apa tadi? Aqsal lisan. Pangkal lidah enggak saya kurungin. Berarti pangkal lidah ada 2 ya. Fauqu. Jadi apa ini tuh? Aqsal lisan fauqu, aqsal lisan asfalu. Nah, ada 2 ya. Nah, untuk tengah lidah disebutnya wasful lisan. Kalau yang hafatul lisan ada 2, ada aqsa hafatil lisan, ada adna hafatil lisan. Sisanya 5 makhraj itu torful lisan, ujung lidah. Nah, sisanya ujung lidah ada 5. Nah, ini gambaran umumnya. Berarti makhraj al-lisan ada 10 makhraj, 10 makhraj. Tapi hurufnya ada 18. Hurufnya ada berapa, Bu? 18. Tuh, 18 huruf hijaiyah. Tapi makhrajnya ada 10. Tuh, betul ya? Nah, berarti kalau kemarin al-halqu 6. 6 sama 18 berapa? 24. 24. Nanti yang 4 lagi itu makhraj asy-syafatan, 2 bibir. 4. Nanti dari 2 bibir ada 4 huruf ya. Nah,
Sekarang masuk ada pertanyaan dulu dari yang ini. Ini mah gambaran umumnya saja ya, Bu, ya. Jadi, Bu, nanti kita banyak urusan lidah. Lidah nempel kemana, tengah lidah tempelin ke sini, terus bab lidah nanti ya, huruf itu. Jadi kebanyakannya makhraj itu ada di lidah, makharijul huruf itu. Nah, sekarang lihat. Oh, yang putih ini itu adalah intinya ya. Pangkal lidah yang fauku. Ini disebutnya aqsal lisan fauku ya. Sin ya Ustazah, sauku, sin. Bukan. Aqsal lisan gini. Aqsal lisan. Fauku. 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 Nah, fauku. Fau. Iya. Aqsal lisan fauku. Ujung lidah bagian atas, jadi bagian pangkal banget ya. Nah, fauku itu lebih atas, asfalu itu lebih rendah, artinya istilah aja maksud atas bawah itu. Kalau qaf agak belakang, kalau kaf agak sini. Ini qaf, ini kaf, beda dikit. Cuman istilah aja fauku asfalu itu. Bukan atas bawah, dua-duanya sama. Kaf. Ya. Qaf. Nah, qaf itu dari situ. Terus Bu, qaf itu tidak terlalu belakang. Sampai begini, sampai geli tenggorokannya. Suka ada yang iya kok gitu ya. Sampai geli terlalu belakang. Itu enggak. Dia pangkal lidah, tapi enggak kayak udah ke tenggorokan gitu, enggak. Kalau yang geli itu udah ke tenggorokan, ya. Nah, jadi ko. Nah, itu makhrajnya. Sekarang sifat hurufnya, ya. Coba lihat, ini kolom pertama dari segi nafas. Coba Bu, ketika Ibu melafalkan ada nafas apa enggak? Ngalir enggak? Tidak ada. Tertahan. Karena tertahan berarti dia Jahar. Nah, kemudian dari segi suara, Mengalir. coba Ibu sukunkan ini. Kan dari suara masukunkan atau tasdidkan. Ngalir apa enggak? Tidak. Bukan gini. Bako, bioko. Nah, kalau yang satu titik ya Bu ya. Kalau gini, bako, bioko, boko. Kalau yang satu titik disebutnya itu syiddah karena enggak ngalir. Kalau ngalir gimana? Bako, koko, kan enggak bisa, ya. Nah, bako, bioko, boko. Nah, karena tidak bisa ngalir, maka dia syiddah. Nah, Ibu terus ya, karena syiddah itu tertahan suara dan dia juga jahar tertahan nafas, maka terjadilah mantul. Jadi Bu, ada yang menyebabkan mantul, jadi qalqalah, yaitu kalau jahar nyambung bersatu dalam satu huruf dengan syiddah. Karena tertahan nafas dan tertahan suara, jadilah dia mantul, qalqalah. Jadi ada sifat tambahan. Begitu. Jadi ada sifat tambahan qalqalah. Bako, bioko, buko, bako, bioko, buko. Mantul ya. Kemudian ketika bertasydid juga dia tidak bisa ngalir. Bako, biki, buku. Tuh, tidak bako, nggak kayak bahasa kan ngalir ya. Ini mah bako, biki, buku.
Tuh. Baku. Kemudian Bu, coba dari segi isti'la atau istifal. Ibu perhatikan ketika dia berharokat fathah. Apakah dia bunyinya O atau A? Bako. Ini yang Bako. fathah ini. O. Bako. Ujungnya O kan? Iya, O. Bukan K kan ya? bukan. Bukan, ini O, ujungnya O. Bako. Karena ujungnya O itu biasanya dia isti'la. Begitu. Isti'la itu apa Bu? Pangkal lidahnya naik. Bagaimana enggak isti'la? Orang ini mah tempat makhrajnya aja di pangkal lidah. Makhrajnya pangkal lidah naik ke atas. Sedangkan isti'la itu pangkal lidah naik. Berarti enggak mungkin qaf itu istifal. Orang tempat keluarnya di pangkal lidah Iya. naik ke atas. Berarti dia paling pasti dia isti'la. Jadi karena dia bunyinya ada O-nya ujungnya O, berarti dia isti'la dan dia tebal. O, tebal. Ibu kalau yang O-oan itu tebal ya. So, berarti isti'la dan tebal. So. Tapi kalau yang ba, ka, la itu pasti istifal dan tarkik tipis. Begitu. Jadi sudah ketahuan lah Bu. Berarti dia qaf itu sifatnya jahar, terus syiddah, qalqalah, Isti'la. Istilah. isti'la, terus ada tafkhim ya. Jadi ibu mulutnya jangan kayak ketika mantul nih, jangan jangan ditarik. Si bibirnya teh jangan ditarik kayak tipis tapi balko kayak bulat gitu. Bulat tapi dibuka, balko. Nah, begitu ya. Itu sudah ini makhraj dan sifatnya. Coba kita lihat benar enggak? Jahar benar kan? Nah, terus dia syiddah iya, qalqalah iya, tafkhim iya, isti'la iya. Tuh. Tapi Ibu kalau baca ininya aja yang ini ya. Nah, enggak tahu alasannya, Ibu nanti kurang paham. Kalau tadi misalnya dia kenapa isti'la ketahuan kalau ujungnya o berarti dia isti'la. Nah, terus syiddah kalau dia bergabung dengan jahar itu qalqalah gitu. Kecuali hamzah ya. Hamzah itu dia jahar dan syiddah, tapi dia tidak qalqalah karena dia terlalu jauh. Nah, dia adanya di sini. Nah, di sini. Iya. Jadi dia karena terlalu jauh tidak memantul. Sedangkan yang lain itu yang masih di lisan ke sana ya, dia mantul. Gitu. Ketika bertabrakan syiddah dengan jahar bersatu. Ya, sekarang kita baca. Jadi Ibu kalau pengen tahu isti'la istifal, lihat aja yang huruf pertama yang ini, Bu, nih. Nah, apakah ketika diberi fathah ujungnya O atau A? Apakah O atau K? Kalau K berarti dia istifal. Kalau ujungnya A. Dan tarkik. Begitu. Ya, ikutin. Oqiqu. Mangga Bu. Nah, kok itu tidak monyong ya Bu ya. Ibu kayaknya harus lihat ininya, layarnya ya. Nah, Ibu tidak dimonyongin.
si apa ininya, mulutnya, enggak gini, oh, enggak, tapi dibuka. Oh, 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 tapi enggak ditarik, dibuka. Oh, 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 tuh, oh, 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 tidak oh, tidak di monyong. Ola, lihat. Ola, tidak ola, enggak. Oh, ola, oh, 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 oh. Nah, dah ya. Oh, ya. Sekarang kita praktekin, ulangi lagi. Oh, ingat tidak monyong, mangga. Kopiku. Mm-mm. Kopiku. Nakotu, nakotu, Nakotu. ibala, Kibala. utila, Kutila. mantul, ketika sukun mantul ya. Balko, dan mantulnya mantul tebal, jangan bibirnya jangan senyum, jangan bake, tapi balko, bioko, boko, enggak, enggak, balko, Buku. nanti ya ini apa pas satu orang nanti saya koreksi ya karena ada yang tipis yang enggak tebal. Nah, ibu ketika di tengah ini, ketika ada kol-kolah di tengah, itu biasanya suka pada ada apa sakta gini, nako. Padahal jangan ada sakta. Dia harus nyambung karena ini satu kata. Jadi gini, nakoa, 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 nakoa. Nah, coba ya. Nah, wiqoro juga jangan. Wiqoro, jangan ada jeda ya. Wiqoro, wiqoro, mangga. Wikoro. Tapi jangan gitu. Kalau wiku itu makhal. Wiqoro, wiqoro, wiqoro. Mukoba, mukoba. Ya, jadi jangan jangan begitu ya, jangan dijeda antara kof dengan ba. Mukoba, mukoba. Nah itu ibu nanti pas ngaji Quran, ya, yang satu kata begini itu jangan ada jeda ya. Mau yang mantul, mau yang enggak, jangan kayak dipotong-potong. Jangan dipisah-pisah ya. Sekarang yang tasdid. Bako, biqi, buku. Fatalaqo, bisyikki, wahuqqat, wahuqqat. Nah, ya. Ya, satu orang. Ini tuh kayak sepele tapi banyak yang salah ya pelafalan qaf teh. Nah, silahkan. Ustazah, maaf mau nanya. Ya. Yang disukunkan sama yang tasjid berarti bedanya
penyebutannya gimana Ustazah? Dipanjangin aja atau? Enggak ada panjang-panjang. Contohnya, kalau yang sukun dia kan Bako. mantul ya. Iya. Bako itu kan, kalau itu mah bako, bako tinggal difathahkan, tekan terus fathahkan. Bako, bikri, Bak. gitu doang. Buku. Kalau yang sukun mah bako, biko, buko, mantul. Bako, biko, buko, gitu kan? Iya. Iya. Silakan satu orang. Saya Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqiqu naqatu qibala Ko. qutila baqa biqa buka. Nah, jangan terlalu lama ke mantulnya. Karena mantul itu dia natural, jadi nggak mungkin lama. Bako, bioko, buk. Bako. Nah, Baqa Buk. biqa buka mm. naqa'a wiqara uqala Kayak baq tipis, Bu, kayak tipis. Kalau oke itu ngebuka mulutnya kayak senyum sedikit. Jangan senyum. Ini dia seperti bulat. Jadi nako, 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 wikro, noko, ba. naqa'a Nah, wiqara uqaba terus baqa biqi buku fatalaqa bisiqi wahuqqat ya, ya. Berikutnya, Saya coba Ustazah. mangga. Bismillah. Ko, ki, ku, na, qatu, qibala, qutila, baqa, biqa, buk, naqa'an, wiqara, uqaba, baqa, biqi, buku, fatalaqqa, bisyikki, wahuqqat. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, Saya coba Ustazah. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaqiku naqatu Naknya panjang. Nakotu. kibala kutila baqa buk Ulangi Bu, gimana mantulnya tebal tipis? Coba ulangi. baqa buk Itu kayak tipis. Coba. Bako, bioko, buko. baqa buk Ya, naqa'a wiqara uqaba ya. baqa biki buku fatalaqa bisiki wahuqqat. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, Saya Ustazah. enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qaqiku naqatu qibala baq Satu lagi Bu, yang bawah belum. kutila Mm-mm. baq bik buk Mantulnya nggak ada Bu. Bako, bioko, boko. baq bik buk
Nah, emang, saya perhatikan teh Ibu itu mantul kayak tidak konsisten ya, Bu, ya, kayak susah ya, Bu, ya? Iya, Ibu susah ya? Itu teh, susah. gimana ya, huruf lain juga kayak susah, Bu, ba, dal gitu mantulnya teh, eee, gimana ya ngasih ininya, contohnya? Pokoknya, Bu, ya, ketika ditempelkan ke makhrajnya itu kayak agak kuat. Sehingga ketika dilepas langsung mantul, bako, bako, biko, buko, bako, biko, buko, kayak dilempar, bako. Langsung kan pas dilepasin dia langsung otomatis mantul, jadi nggak dibuat-buat, bako, biko, buko. Coba. Bak, bik, buk. Nah, belum ya, Ibu harus latihan kayaknya mantulnya ya, mantul latihan lagi terus, Bu. Nako, nako, a, Tuh ada tuh. wik, wikoro, Mhm. ukoba, Nah gitu, Bu. Nah terus. bako. Tapi nggak konsisten. Iya, nggak konsisten. Terus. Bako, biki, buku. Fatalako, bisiki, wahukot. Ya. Kot, 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 wahuk, kot. Nah, ada nafas. wa- Kot. wahukot. Kot. Ya. Mangga, Bu Diana. Iya. Kokiku. Nah, kalau yang ki-nya kayak pindah ke kaf ya. Jadi Iya. harus konsisten di pangkal, jangan ngegeser ke depan. Oh, Kokiku, kokiku. Kalau ngegeser jadi gini, koki, tuh. Jadi pindah ke agak depan, jangan ngegeser. Sok, ulangi lagi. Kokiku. Nah, Na, terus. nakotu. Kibala. Ki-nya pendek. Kibala. Kutila. Bako. Biko. Buko. Nah, itu mah kayak di apa ya? Kayak sengaja oh ya. Iya, heeh, nggak natural. Jadi si mantulnya itu natural, bako, bioko, buko. Coba, kayak Bako. dilempar. Bako. Biko. Buko. Nah, gitu. Terus. Nako nakoan wiko ron uko ba Mhm. bako biki buku fatalako bisiki wahukot. Ya, udah semuanya ya. Nah, wahukot. jadi ibu-ibu ya, ketika ada huruf syiddah berarti kebalikannya dari rokhawah kan ya? Iya. Nah, yang rokhawah contohnya bas, bis, bus, sisinnya itu dia lemah tekanan di apa, di makhrajnya karena dia bisa ngalir karena lemah tekanannya. Tapi dia kuat di desisnya. Bas, bis, bus. Nah, sedangkan yang shiddah dia apa ini teh kuat tekanan pada makhrajnya. Kalau Ibu, tahu ini huruf shiddah, berarti ada penekanan pada makhraj. Nah, kayak bako, bako. Nah, kan? Nah, terus karena dia udah shiddah, jahar pula akhirnya mantul. Bako, biko, bako, biko, buko, bako, biko, buko. Karena memang ada tekanan. Tapi kalau sama Ibu nggak ditekan kuat, bako, bak, biok, buk, nanti susah mantulnya, Bu. Jadi mungkin ya, Bu Astrid itu kurang penekanan mungkin, Bu, ke qafnya. Jadi kurang kuat nekennya, bako, biko, buko, bako,
biko, buku, kayak dilempar kuat gitu. Bako, Bak. biko, buko, bako, biko, buko. Nak. Tidak lemah, gitu ya. Nako, wiko, ro, ngoko, ba. Nah, dia agak kuat karena syiddah itu kuat Nak. tekanan pada makhrajnya ya. Lanjut. Kita praktekin dulu yang ini. Fasabiqoti sabqo. Ingat, dia tidak monyong o-nya, tapi ngebuka ya. Bibirnya ngebuka tapi bukan ditarik ke samping. Bukan ditarik ke samping, bulat, tapi ngebuka ya. Saya kasih contoh, nanti Ibu langsung ikutin. Fasabiqoti sabqo. Mangga. Bu, kita udah sin belum? Belum ya? Ya, walaupun belum, Ibu ininya dialirkan aja yang sinnya. Jadi kayak gini. Fasabiqoti sabqo. Ulangi lagi. Ya. Tarhaquha qatarah. Mangga. Nah, jangan dipanjangin roknya. Qatarah. Ya. Taruh. Nah, gitu. Ustazah, Ya, Ustazah maaf, kalau dalam keadaan domah kita monyong atau enggak? harus monyong, sempurnakan monyongnya. Jadi, Domah itu ya. domah itu semua huruf kalau dia domah harus sempurna monyong. Dan semua huruf ketika kasroh sempurnakan ditarik bibirnya, rahangnya. Bi, kai, si, li. Mau huruf tebal, mau huruf tipis, ketika kasroh sempurnakan ditarik rahangnya. Tuh, si, li, kai. Nah, ni ditarik. Bu, jadi ini gimana? Tarhaku, haku, monyong. Monyong dulu ya. Tarhaku, iya. Tarhaku, hakotaroh. Silahkan ulangi. Jadi Bu ya, mulut a, i, u itu jangan kaku ya si bibir teh. Ya, jadi ketika domah langsung dimonyongin ku, tarhaku, haku, langsung monyong dari asalnya ngebuka haku, 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 gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Yatimah dza maqrabah. Tanwin ketemu zal itu dengung. Ikhfa. Yatimah. Tahan 2 harokat. Jangan terburu-buru. Yatimah dza maqrabah. Ulangi. Wa innahu lahaqqul yaqin. Wa innahu lahaqqul Yakin. Yang sebelah. Khalaqahu faqaddarah.
Khalaqahu Khalaqahu faqaddarahu. faqaddarahu. Kitabum marqum. Kitabum Kitabum marqum. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Yatlunahu haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Nah, kalau berhenti tilawati gitu ya. Dia jadi sukun. Coba satu orang satu kolom, silahkan. Ustazah mau nanya dulu. Ya, boleh. Kalau mim sama nun itu supaya dengung triknya gimana ya Ustazah? Yang contoh Supaya yang mana? masuk ke dengung. Misalnya yatima tadi tuh maksudnya kan kalau ma gitu kan bisa ma biasa gitu supaya didengungin itu Dia diapain langsung gitu. naik ke hidung, naikin ke hidung. Kan tempatnya dengung itu di hidung. Yatima, katasin, mada, ma itu tanwin ya, tanwin yang didengungin. Ma itu mah dengungnya dengung samar. Kalau dengung yang mim tasydid, contohnya yang baris kedua sebelah kiri. Kitabum, bum itu mah bibirnya lapat. Bum, tapi ke hidung nyambung. Bum, Pak. Ya ini mah yatima. Ma langsung naikin ke hidung. Ma. Gimana Bu Diana? Bisa nggak coba yatimada coba. Yatima. Makrobah. Kenapa pas dengungnya hilang suaranya ya? Jadi nggak bisa ngoreksi. Yatima makrobah. Nah, kalau di yang lain Hilang ya? kedengar nggak dengungnya? Hilang. Enggak, Ustazah, hilang. Ya. Setiap dengung memang suka hilang suaranya Ustazah. Oh gitu. Oh, Berarti itu hasil masuk ke hidung kayaknya itu. oh iya berarti benar ya. Iya. Yatimam Oh benar emang. korobah. Iya. Coba sekarang satu orang, satu kolom. Saya Ustazah. Silakan. Fasabiqati sabqa. Tarhaquha qataroh. Yatiman dza maqrabah. Wa innahu lahaqqul yaqin. Ya, berikutnya. Saya coba Ustazah. Mangga Bu. Khalaqahu faqaddarah. Kitabum marqum. Wa khalaqnakum azwaja. Yatlunahu haqqa tilawati. Ya, alhamdulillah. Berikutnya.
Saya coba Ustazah. Nah, Fasabiqati sabqa. koknya panjang. Sabeko. Fasabiqati sabqa. Tarhaquha qatarah. Buha yang pertama pendek. Tarhaquha. Haquha. Tarhaquha qatarah. Yatiman dha maqrabah. Wa innahu lahaqqul yaqin. Ya, alhamdulillah. Berikutnya. Saya Ustazah. Nah, enggak. Khalaqahu faqaddarah. Kitabum marqum. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, sebentar. Ya Wa khalaq. Gini, Bu. Wa khalaqnakum. Ulangi. wa khalaqnakum azwaja. 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 Wa-nya panjang. Azwaja. Ya. Yatlunahu haqqa tilawatih. Iya. Enggak, Bu Diana. Fasabiqati sabqa. Sa-nya 2 harokat. Fasa. Fasabiqati sabqa. Yarhaquha Bukan. Taruh. Bukan ya. Tarhaquha qatarah. Yatimang dza maqrabah. Maqrabah. Yatimang dza maqrabah. Wa innahu lahaqqul yaqin. Iya. Alhamdulillah. Ternyata pada lancar semuanya ya. Qaf ya. Nah, konsisten dari mana tadi makhraj qaf, Bu Ibu? Dari Pangkal lidah. Apa Arabnya? Istilah Arabnya apa? Aqsal lisan. aqsal lisan. Yang mana aqsal lisannya? Yang fauku. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya dari mana makhraj qaf, aqsal lisan Aqsal fauqu. lisan. Aqsal lisan fauku. Artinya apa itu? Pangkal lidah yang Atas. Bawah. Atas. kalau secara terjemah atas ya. Kalau secara terjemah atas. Kalau secara terjemah Arab. Tapi maksudnya adalah pangkal lidah yang sebelah dalam. Nanti kaf itu pangkal lidah yang agak luar. Begitu. Atau pangkal lidah sedikit lebih maju daripada qaf yang asfalu itu. Tapi biar gampang disebutnya fauku asfalu gitu. Jadi gini, qaf itu pangkal lidah sebelah dalam, kaf pangkal lidah sebelah luar atau pangkal lidah lebih maju sedikit dari makhraj qaf. Itu disebutnya begitu. Itu kalau bahasa Indonesianya. Gampangnya aqsal lisan fauqu, aqsal lisan asfalu. Coba kita lagunya ya, qaf. Sebelum ngaji Quran, praktekin ininya. Tunggu. Mana ya? Halaman 63 gitu ya. Halaman 60. Halaman 63. 63.
Oh, nah ini ya. Saya dulu ya. Kubak. Ya. Bako. Ibu jangan lupa sempurnakan domahnya mulut maju ya. Jangan setengah-setengah ya. Bako. 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 Bu, sebentar Bu, sebentar. Nah, untuk kof dia tanwin ketemu kofnya dengung. Kalau kemarin al-halku nggak ada yang dengung karena nun mati atau tanwin ketemu huruf al-halku idhar. Ya. Nah, jadi huruf al-halku itu huruf idhar yang 6 itu. Jadi kemarin mah misalnya hani gitu kan ya? Atau ani tuh goni. Nah ini mah kof mah dia ikhfa, tanwin ketemu kof ikhfa, jadi ada dengung-dengungnya. Coba perhatikan. Koni koko naminal mukoni maki koni ko koni koko naminal moko ni maki koni ko ya barang bako Nah, Ibu itu bisa latihan dengung tebal. Kan ini dengung tebal ya. Mulutnya tidak ditarik. Terus mantulnya mantul tebal. Kenapa? Karena kof huruf tebal. Dengungnya dengung tebal. Mantulnya mantul tebal. Coba lihat ke layar. Kayak gini ya. Tidak. Enggak ditarik, enggak tapi tuh. Ketika mantul juga dalam posisi tebal, koko. Ketika dengung juga dengung tebal, koko. Koko. Tuh, dalam posisi tebal. Kenapa? Karena kof adalah huruf tebal. Jadi dengungnya dengung tebal, mantulnya mantul tebal. Ya. Coba ulangi koni kokona, Bu. Yang satu, dua, Sekarang kita masuk ke tilawah. Yang surat apa, Bu Ibu? Al-Baqarah. Ayat Sampai 150 kemarin. 150 berarti 151 gitu. Iya, Ustazah. Iya.
Ya, Ibu coba ikutin ya dari ayat dari atas sampai bawah aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum Kama Kama arsalna arsalna fiikum rasulan rasulan minkum yatlu yatlu alaikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Yatlu alaikum ayatina wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, karena di depannya ada wa ya, dan kalau kita tidak diulang tidak merubah makna. Jadi tidak diulangi ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Nah, Ibu, fadhkuruni ada alis jadi 4 ya. Nah, beda dengan yang washkuru itu mah memang 2, 2. Coba ulangi lagi. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin.
Ibu dulu ya, ketika ada wahyu turun ya, kan biasanya misalnya tuh dicatat wahyu turun, terus dicatat sama misalnya siapa itu teh? Misalnya sama Zaid, sahabat Nabi siapa sih? Zaid, Eh, Sabit. Zaid bin Sabit atau yang lain-lain kan ada beberapa ya para penulis wahyu. Nah, kan turun wahyu. Catat kata Rasul tuh. Dicatat aja ayatnya tuh ya yang turun. Terus sama Rasul enggak dilihat catatan sahabat itu seperti apa. Terus Rasul cuma bilang gini, bacakan. Nah, terus sahabatnya membacakan. Kalau udah bener panjang pendek yang gitunya ya, dengung-dengungnya panjangnya berapa-berapanya Rasul begini, sudah bagus, ajarkan ke yang lain atau kasih tahu yang lain ada wahyu baru gitu ya. Nah, kalau ada yang salah dikoreksi, itu panjang misalnya gitu ya. Jadi Rasul tidak melihat tulisannya, Bu. Cuman gini, coba bacakan apa yang kamu tulis gitu ya. Dibacain aja sama pencatat wahyu teh yang dia tulis. Kalau sudah sama, sok ajarin ke yang lain. Nah, terus misalnya Zaid bin Sabit misalnya ya, terus datanglah ke ada misalnya di masjid menghadap para sahabat, telah datang wahyu misalnya ya. Itu kira-kira perasaan kita kalau kita jadi sahabat gimana, Bu? Deg-degan. Penasaran ya, Bu ya. Ya. Aduh, apa ya sekarang ya? Nah, kira-kira Allah mau bilang Mau apa bilang gitu kan ya. apa ya? Nah, iya, heeh. Allah mau ngasih petunjuk apa, Allah mau merintah apa, mau ngelarang apa, bikin ada aturan apa lagi gitu kan penasaran gitu ya, Bu ya. Nah, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Nah, ini salah satunya fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku ya. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bu, di antara triliunan manusia, kita diingat sama Allah spesial nggak, Bu? Spesial banget, Ustaz. Bu, manusia teh banyak. Ibaratnya mah ya pasir di pantai, ya. Pasir di pantai banyak banget sampai triliunan pasir di pantai. Tapi Allah mengingat satu itu pasir misalnya itu ya. Allah mengingat kita itu benar-benar spesial. Artinya, Bu, kalau kita ingin spesial di mata Allah, ingin diingat oleh Allah, maka ingatlah kepada Allah. Begitu. Nah, jadi Bu, kalau kan ada orang teh ya yang hidupnya teh hanya untuk makan, minum ya Bu ya, hanya menjalani kehidupan gitu ya, seperti harus masak, harus makan, harus belanja, cuman gitu rumah harus rapih. Dia tidak ingat tentang bagaimana nanti dia akan kembali kepada Allah, Allah sayang enggak sama dia, apakah Allah ridho kepada dia. Ada orang yang nggak peduli bagaimana pendapat Allah tentang dia, ada yang nggak peduli, Bu. Nah, kita jangan sampai termasuk orang yang seperti itu. Kita pengen Allah peduli kepada kita, memperhatikan kita, mengingat kita. Karena kalau Allah peduli dengan kita ya, memperhatikan kita, mengingat kita, aman Bu kita, Bu. Itu kalau Allah peduli kepada kita, maka kita dilindungi, dijaga, dibimbing, disayang. Kalau kita sedih dihibur, kalau kita butuh bantuan dibantu, kalau kita butuh ada orang yang jahat dijagain biar nggak kena ke kita gitu ya, dan lain sebagainya. Itu keuntungan kalau kita terkoneksi dengan Allah, mendapatkan perhatiannya Allah. Begitu ya, Bu, ya. Kemudian washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kufur. Terus yang bawahnya, Bu, hei orang-orang yang beriman. Ibu ketika ada kata hei orang-orang yang beriman, ini berarti ayat ini turun di Madinah. Ya. Kalau turun di Mekah biasanya ya ayuhan nasu, hei sekalian manusia. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya turunnya di ayat madaniyah. Biasanya ayat madaniyah begitu ya.
Nah, Ustazah. dan di samping mengetahui itu ayat madaniyah, itu berarti catatan khusus buat kita sebagai orang mukmin. Karena di sini ada seruan khusus buat kaum muslimin, ada seruan buat manusia. Berarti ayat ini spesial buat kita, Bu. Nah, ayat 153 itu spesial buat orang mukmin. Saya dulu ya pernah mencari ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Banyak banget loh, Bu. Saya pengen mencari ayat-ayat yang khusus spesial buat kita. Nah, ya. Jadi yang benar-benar sama Allah tuh harus kita lakuin sebagai orang mukmin. Kan ya kalau yang lainnya jadi didahulukan yang itu gitu ya. Nah, kalau ya ayuhan nasu untuk manusia, untuk semuanya gitu. Berarti ini ayat spesial khusus buat kita. Apa katanya, Bu? Minta tolonglah kalian, ista'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan Sholat. sholat. Tuh Bu, ini teh Allah ngasih tahu bocoran. Kita walau semua manusia pasti diuji, betul ya Bu ya? Nggak Ya. ada manusia yang nggak ada diuji, yang nggak diuji. Nah, dan tapi akan terasa mudah itu ujian kalau minta tolong lagi sama Allah. Sebenarnya kalau kita cerdas ya Bu ya, kalau ada apa-apa ya minta tolong ya sama Allah. Benar gak? Diuji anu minta tolong, ada masalah minta tolong, ada ini tuh minta tolong sama Allah. Pengen umroh minta tolong sama Allah. Pengen khusus sholat minta tolong sama Allah. Pengen anak nurut minta tolong sama Allah. Pengen dimudahin rezeki minta tolong sama Allah. Sebenarnya tugas kita itu sebenarnya cuma minta tolong, nanti Allah yang menolong, membantu, terserah caranya Allah seperti apa. Kan gitu ya Bu ya? Iya. Nah, terus salah satu cara minta tolong itu katanya bisoberi dengan sabar, wassalah dan sholat. Nah, kalau di ayat ini bocoran cara minta tolong ada dua. Pertama sabar, kedua sholat. Sabar itu bagaimana Bu? Berarti ketika diuji, ketika ada masalah jangan ngeluh. Sabar, maka akan datang pertolongan Allah. Tapi kalau kita ngeluh, jadi merasa kenapa gitu-gitu ya, nggak sabar, banyak mengeluh ini itu, maka tidak akan datang pertolongan Allah, kan rugi. Mendingan nahan berat ya, emang sedih gitu atau berat gitu, tapi biar ditolong sama Allah, dipereketkeun sabar gitu ya, jangan sampai keluar kata-kata keluhan, karena sabar mendatangkan pertolongan Allah. Nah, akhirnya kita tahu Bu, berarti kalau sedang ada masalah harus sabar, jangan banyak mengeluh, biar Allah nolong, gitu kan ya Bu ya? Intinya mah. Yang Yes. kedua, sholat. Sholat ini bukan sholat fardu ya Bu ya? Ini sholat sunnah. Terus minta tolong habis sholat 2 rakaat, minta tolong sama Allah. Jadi ada sholat sunnah, misalnya Ibu malam hari ya, Ibu sholat 2 rakaat, terus di sujud terakhir Ibu berdoa. Kan doa yang terbaik itu di dalam sholat ya Bu ya. Nah, pas sujud terakhir berdoa, ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang sedang saya alami. Allah, tolonglah saya. Mau seperti itu boleh, atau mau didetilkan boleh. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, misalnya cicilan misalnya, atau apa gitu ya. Atau ya anak agak susah diatur, ya Allah tolonglah saya, ya Allah dia adalah amanah bagi saya, tolonglah saya ya Allah gitu, itu titipan darimu, tolong bantu saya agar saya bisa menjalankan kewajiban saya dengan baik gitu, memenuhi amanahmu gitu, minta tolong di sholat. Atau anak mau interview, anak mau ujian, kita yang sholat sunnah 2 rakaat lalu dalam sujud memohon kepada Allah. Itu cara meminta tolong menurut surat Al-Baqarah ayat 153. Begitu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Bu, kalau kita ngaji Quran harus penasaran dengan isinya. Apa sih yang kita baca teh? Benar gak Bu? Dulu aja para sahabat gitu. Kira-kira apa ya? Ini ada wahyu turun langsung kan deg-degan. Aduh, apa ya sekarang? Berarti kan bukan hanya ayat Qur'annya, tapi kan isinya. Benar gak Bu?
Kan Iya. isinya yang mereka pikirin, bukan susunan katanya, bukan. Mereka mah nggak terlalu masalah dengan susunan kata, tapi apa inti wahyu itu, isinya apa, perintah apa, larangan apa, bocoran apa, petunjuk apa, kan gitu. Nah, kita juga ketika ngaji harus penasaran dengan isinya. Barusan ada ya 2 ayat, mudah-mudahan itu apa ya, nanti juga ibu-ibu begitu, apa sih maksudnya, lihat terjemahnya misalnya ke sini nih. Kenapa jadi ke sini? Nah, ada, oh iya, kalau masih bingung keluar dulu ada tafsirnya. Nah, kalau masih bingung nanti cari di tafsirnya. Kalau pakai aplikasi ini tuh, tafsir. Kalau masih bingung, apa penjelasan yang tadi dicari surat apa tuh dari atas. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran harus timbul kepenasaranan. Jangan hanya membaca Arabnya saja, biar nilainya beratus-ratus lipat pahalanya, Bu. Itu beda nilainya, Bu. Membaca dengan tadabur, ya, menghayati, mentadaburi ayatnya itu beda, Bu. Itu gede banget. Ada yang bilang 100 kali lipat, Bu, pahalanya. Ada yang bilang. Ya. Nah, jadi meningkat nih yang lipat-lipat terus kita dapat ilmu ya, dapat ilmu bertambah kuat keimanannya kan, semangat beramal soleh kalau kita paham maksudnya. Begitu ibu-ibu. Coba masih ada waktu, 1 orang 1 ayat saja. Masih ada kan ya waktunya? Ada Ustazah. Ya, 10 menit silakan. Ustazah. Siapa dulu? Enggak. Saya duluan Ustazah. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Arsalna fikum rasulam yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, lanjut. Siapa? Saya Ustazah. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, lanjut. Saya Ustazah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, ke atas lagi yang tadi. Saya Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna Alis, Bu, Alis, Bu. Bu, Alis. Kama. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu Rasulam minkum. rasulam minkum yatlu alaikum
ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam yakunu Maknya panjang. Malam. malam takunu ta'lamun. Ya, Diana. Fakuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang bawah bareng. Ya Ya ayyuhalladzina amanu sabri wassalah Inna innallaha Sabirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu-ibu ya, akhirnya walaupun nggak banyak ya ngajinya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa jadi ilmu yang bermanfaat, berkah. Ya, ibu-ibu dimudahkan memahaminya, dimudahkan mengamalkannya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustazah. kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Bu. Iya. Sami-sami.